teman-teman, kembali lagi bersama si Juki Jurnal kita. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Masih betah kan di rumah aja? Harapannya sih gitu ya, karena kayaknya kita udah lama banget di rumah aja, sampai-sampai kadang kita bingung mau ngapain. Mau rebahan model gimana pun, kayaknya sih udah dicoba semua. Nah, anjuran pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja, mungkin nggak semua orang bisa mematuhinya. Ada mereka yang harus keluar rumah untuk bekerja. Nah, terus apa sih resikonya kalau mereka keluar rumah di saat pandemi seperti sekarang ini? Dan seberapa perlu kita wajib banget pakai masker? Yang jelas, resikonya itu sangat besar. Makanya kita diharuskan oleh pemerintah untuk menggunakan masker jika keluar rumah. Corona itu kalau menginfeksi orang nggak langsung bikin dia sakit dan nunjukin gejala, atau biasa disebut sebagai orang tanpa gejala. Bisa aja ada orang positif corona yang belum terdeteksi, terus dia nggak pakai masker dan dia bisa nularin kamu di tempat umum. Atau parahnya lagi, justru kamu yang nularin ke banyak orang di sekitar kamu. Ditambah lagi nih, jumlah tes deteksi corona di Indonesia saat ini belum maksimal. Mungkin banyak banget orang yang positif corona seantero Indonesia yang belum terdeteksi. Wait, pertanyaannya, emang iya pakai masker bisa mencegah penyebaran virus ini? Ntar kita udah repot-repot make, tapi tetap aja juga nggak bisa. Ya walaupun nggak 100% efektif, tapi masker bisa banget menekan penyebarannya. Saking kecilnya ukuran virus corona ini, yaitu 0,0002 mm, sebenarnya masker emang nggak bisa ngelindungin kita dari orang yang sakit. Tapi kita perlu ingat, kalau masker bisa melindungi orang lain dari diri kita sendiri yang mungkin udah sakit. Soalnya corona itu menyebar melalui air liur, dan masker membantu banget untuk menghalangi mereka. Tapi seperti yang bisa kita rasakan bersama, kita udah susah banget nemuin masker yang biasa kita pakai sebelum adanya pandemi ini. Ya, masker yang berwarna hijau itu. Makanya, buat orang biasa kayak kita, masker kain yang reusable jadi solusinya. Masker murah dan mudah didapatkan. Tapi layaknya kayak kita ngerjain ujian, kalau kita ngerjainnya asal-asalan, walaupun selesai, pasti nilainya nggak akan bagus. Makanya, pertama-tama kita harus tahu dulu bahan apa saja yang bisa nahan partikel-partikel sekecil virus corona dan semampu apa mereka bisa nahannya. Terus, kita juga harus pertimbangin kenyamanan bernafas kalau kita pakai masker kain. Karena percuma aja kalau kita makainya malah justru bikin kita susah nafas. Dari pertimbangan ini, para ahli menyimpulkan kalau masker yang paling good digunakan adalah masker berbahan gabungan antara sarung bantal dan kaos 100% katun. Kemudian, hal penting selanjutnya adalah gimana sih cara kita pakai maskernya? Nih, Juki kasih tahu gimana cara pakai masker yang benar sesuai anjuran WHO. Pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau bisa pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol. Kedua, saat menggunakan masker, pastikan gak ada celah antara permukaan wajah dengan masker itu sendiri. Ingat ya, yang ditutupin itu hidung sama mulut. Hehehehe. Lalu, jangan sentuh bagian depan masker saat menggunakannya. Nah, kalau kita nggak sengaja megangnya, segera cuci tangan lagi. Terus gimana sih cara melepas maskernya? Lepas masker dengan mencopot tali dan menyentuh bagian belakang atau dalam maskernya. Ingat, jangan pernah menyentuh bagian depan masker. Lalu, kalau masker yang kalian gunakan itu masker yang sekali pakai, langsung buang masker yang digunakan di kotak sampah. Tapi kalau masker yang digunakan itu masker yang reusable atau masker yang bisa digunakan kembali, segera cuci maskernya menggunakan sabun. Setelah itu, cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jadi, ya,
Intinya, kita perlu banget pakai masker kain waktu keluar rumah. Nah, sebaiknya satu orang memiliki seminimal-minimalnya 2 masker. Jadi, makanya bisa ganti-gantian. Oh iya, masker kain juga sebaiknya tidak digunakan melebihi 4 jam. Nah, kalau kalian masih bingung gimana cara nyimpan maskernya biar aman digunakan, nih, Juki kasih tahu lagi. Sebaiknya masker disimpan di dalam plastik yang tentunya bersih, biar kalau pas nggak dipakai, nggak ada kuman bandel yang nempel di maskernya. Virus yang menyebar dengan sangat cepat ini emang ngagetin manusia sedunia, khususnya di negara kita sendiri. Kalau kita nggak hati-hati, semuanya bisa jadi korban. Dan nggak mau kan kalau orang-orang yang kita sayangi ikut-ikutan kena juga. Nah, saat ini tujuan kita harus sama, yaitu ngelindungin satu sama lain. Oke, sekian dulu info dari si Juki mengenai pentingnya pakai masker. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan malas untuk terus pakai masker kalau kita terpaksa harus keluar rumah. Terus dukung channel jurnal kita dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!